Halo, kita akan keliling kota Singkawang. Saat ini rute kita ke Kopisan saja ya. Patokannya kita dari Bundaran 1001 nih teman-teman. Yuk kita on the way untuk melihat suasana terbarunya di tahun 2023 ini ya. Kopisan di tahun 2023. Ngomong-ngomong, Kopisan dalam bahasa Indonesianya apa ya? Apakah kopisan juga? Sebenarnya itu dalam bahasa HK berarti hutan kopi ya. Apakah di sana tuh penghasil kopi terbanyak, biji kopi ya maksudnya ya. Ini kita berada di sini sekarang. Ini kota 1000 kelenteng. Nih banyak sekali kelenteng yang ada di sini. Kemarin kita udah menunjukkan jalan menuju ke Vihara Taichu Shinty yang fenomenal dan viral banget ya. Di halaman Singkawang Momen Fotografi Facebook ya. Sekarang kita akan keliling Kopisan. Panas sekali teman-teman. Sekarang lagi jam 1, sekitar jam 2 lah teman-teman. Jadi kita akan ke sana dulu untuk melihat keindahan dari suasana terbaru dari Kopisan. Kita akan belok ke kiri sebentar lagi ya teman-teman ya. Ini sebentar lagi kita akan belok ke kiri. Ini dia. Nah begini nih suasana Kopisan, suasana terbaru ya. Nih, nah boleh dibilang ini adalah sudut-sudut kota Singkawang yang berada di pinggiran di Singkawang Selatan ini. Kopisan jalannya udah bagus banget sih teman-teman. Ya bagus banget. Kalau dulu jalannya di sini agak sulit sih karena rusak parah. Sekarang udah bagus banget sih. Good job ya pemerintahan kota Singkawang. Ini kita akan melihat suasananya seperti ini. Kalau Imlek di sini juga ramai sekali sih teman-teman. Di sini mayoritas Tionghoa, warga Melayu dan itu ya. Tapi bagaimana kalau kita naik ke atas untuk melihat perkuburan itu kuburan umat Tionghoa ya. Keren di situ. Kita belok. Kita belok sebentar. Konon katanya sangat indah sih, kalau nggak salah ya berada di sini. Kita naik. Udah lama nggak vlog di sini. Mungkin jarang sekali yang nge-vlog. Nih dia. Kopisan kalau pemakaman umat Tionghoanya tuh salah satu yang paling bagus deh. Karena tinggi ya, tinggi terus udah diaspal juga. Oh bukan yang bagian sini sepertinya sih, tapi kita jalan-jalan dulu di sini. Tapi kalau waktu Cengbeng di sini tuh ramai sekali teman-teman ya. Kalau Cengbeng ramai sekali. Nah teman-teman dapat melihat. Udah lumayan padat ini. Ini masih bisa tinggi dan kita bisa melihat pemandangan yang indah ya. Sepertinya sih. Tapi kok cuma saya sendirian di sini, nggak ada yang lain ya. Ini salah satu pemakaman umat Tionghoa yang bagus, intinya bagus dah. Dan cukup teratur sisi kiri dan kanannya. Tapi jika dibandingkan, kemarin ada yang komentar kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa atau pulau lain, pemakaman di sana jauh lebih rapi, tersusun ya. Mungkin karena di Kalimantan Barat ini masih banyak sekali lahannya atau tempat-tempatnya, jadi masih terkesan begini. Oh jadi di sini udah buntu ya. Berarti di sini ya puncaknya ya. Harusnya masih ada yang indah ya. Setahu dulu waktu saya datang masih banyak yang indah tempatnya. Nah kan teman-teman dapat melihat sisi keindahan dari ini. Ini lumayan tinggi sih teman-teman. Tuh kan, indah kan. Nah, ini kita turun lagi sekarang. Sekarang kita menikmati keindahan dari turun jalanan nih. Ini sisi kiri. Ini disebut Kongsisan ya. Nih. Sepi sekali sih, namanya juga pemakaman kan. Biasa ramai pada waktu Cengbeng atau bulan 7, bulan 3 Imlek ya, penanggalan Imlek. Pada pulang buat sembahyang kubur. Sekalian kumpul-kumpul keluarga sih pada waktu hari-hari besar seperti itu.
Nah kita turun terus keliling lagi itu Kopisan ya. Nah yang punya atap ini itu adalah pemaka kuburan baru ya, lihat ya yang lagi dibuat ini nih. Biayanya sih tidak sedikit loh teman-teman, lumayan, bisa 30 sampai 40 jutaan untuk yang standar ya. Kalau yang bagus biasanya mungkin bisa lebih dari 70 juta, bahkan ada yang ratusan juta loh. Jadi kalau soal ini sih ya tergantung kemampuan keluarga masing-masing saja ya. Ini kita sudah berada di sini sekarang. Nah kita belok ke kiri lagi menuju ke pasar Kungsisan. Bang, ada jual layang-layang juga. Nah kita lanjut. Aduh, ada yang jual sop jadi lapar deh. Nggak tahu kalau setiap kali keluar ngevlog saya selalu merasa lapar ya. Kenapa ya? Udah kebiasaan kali. Memang sih dari pagi cuma sarapan satu kali sih. Jadi mungkin jam 2 segini kan memang udah lapar-lapar lagi, lapar-laparnya juga sih. Jadi sekarang nanti kalau ada yang unik kita akan turun dan melihat sesuatu yang indah ya. Di pasar Kopisan, desa Kopisan lebih tepatnya ya. Waduh, anak kecil udah pakai motor di sini. Itu sih sekitar umur 11-12 ya. Harusnya sih nggak boleh lah. Nih, nah wow, di sana ada vihara juga. Kita lurus saja. Nih. Jadi sepanjang jalan sepertinya jalanan memang udah mulus, jadi seru sih seperti ini. Tapi kalau naik ke atas kemana ya? Penasaran juga saya. Seharusnya di sini banyak kelenteng juga. Kemarin ada teman yang minta melihat kelenteng di salah satu Kopisan ya. Nanti kita akan cari tahu deh di mana kelentengnya itu. Dan kita akan mampir. Nah di sisi kanan ini juga Kungsisan ya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa lihat. Jadi makanya saya bilang kalau Kungsisan atau pemakaman umat Tionghoa tuh banyak sekali ya, terutama di Kalimantan Barat ini. Soal tertata atau enggak, di sini memang tradisinya seperti itu sih. Mungkin karena memang masih banyak sekali lahan-lahan yang masih bisa dipakai ya. Meskipun udah termasuk padat sih. Nih, sepertinya rumah temanku Ersan juga sekitar sini sih. Di mana dia ya? Koko nggak tahu nih. Adikku tuh. Belum pernah mampir tempatnya sih, jadi penasaran juga sih. Ini kita lurus saja. Wow, kalau tikungan ini kemana nih? Nih ke arah sini nih, Sukama gangnya ya. Kopisan selalu menarik untuk dibahas ya. Sebenarnya saya udah sering mereview Kopisan juga sih, cuman kadang-kadang kita pengen mereviewnya untuk melihat suasana terbaru lagi gitu. Di sini mayoritas pemukiman warga Tionghoa. Saya pengen mampir ke kelenteng sih. Luar biasa lah, suasananya adem banget sih. Penuh kedamaian. Suasana yang sangat menyenangkan. Ini ada kelenteng kecil. Nih. Terus perkebunan. Gereja. Terus mana lagi nih? Nah ini dia Jalan Kopisan. Coba kita masuk sebentar ya. Ini baru namanya Jalan Kopisan kan. Agak asing sih saya di sini soalnya jarang masuk main-main ke sini. Tapi waktu masih berumur belasan tahun mungkin pernah sih. Ya dulu sih udah lama sekali. Kira-kira Jalan Kopisan tembus kemana ya? Wah masih asri banget nih suasananya. Mungkin beginilah suasana pedesaan dari Singkawang ya. Mayoritas warga Tionghoa banyak sekali sih teman-teman. Nih. Tapi rata-rata jam segini memang pada ngadem sih, alias masing-masing di dalam rumah ya karena panas sih. Rumahnya agak jarang-jarang ya. Agak jarang-jarang satu nggak berdempet-dempet. Jaraknya mungkin ada celahnya lah gitulah. Jarak antara satu rumah ke rumah lainnya.
Nih, kita dapat lihat itu ada banyak juga wargana. Nih, nih. Tapi Kopisan tembus kemana ya? Ya nggak apa-apa lah, kita jajal terus sampai ke ujung ya. Tapi saya penasaran lah, makanya saya jajal saja. Tapi sepertinya sudah jarang, semakin masuk ke dalam semakin jarang. Pemukiman, jalan juga semakin kecil, tapi masih bagus banget. Ya kira-kira di mana ya ini? Ini saya sendiri kayaknya belum pernah ke sini sih. Tapi suasananya adem banget. Ini lurus saja. Wow, wow. Rumah-rumah juga semakin jarang di sini. Nih teman-teman dapat lihat, luar biasa. Nah dari sini pemukiman warga udah agak jarang sih teman-teman. Nih sepi. Mungkin kita akan putar balik saja ya. Putar balik atau kita cari suasana lain. Tapi karena saya penasaran, saya ingin terus sih jadi melihat suasananya. Soalnya saya sendiri nggak tahu ini tembus kemana. Wih, di sana ada rumah atau vihara, ada keren sih itu ya. Sepertinya unik sekali. Apa kita turun mampir saja ya? Nah kita belok ke kanan nih. Nah sekarang ini bisa tembus ke Camatlu ya. Jadi kita akan keliling masih di sekitar Kopisan nih. Boleh dibilang jalan Kopisan di sebelah sini itu pemukimannya memang agak jarang-jarang ya teman-teman ya. Seperti inilah, beginilah suasananya. Saya pengen sih mampir ke sebuah kelenteng nanti ya. Jadi rumah-rumah warga di sini udah bagus-bagus ya teman-teman. Kiri dan kanan udah keren-keren lah, gitulah suasananya. Suasana damai pecinan Tionghoa ini selalu menyenangkan buat di itu. Ops, rumah ini keren sih nih, bagus suasananya, adem, keren kan? Jadi suasana seperti ini tuh selalu menyenangkan. Sejauh mata memandang memang warga-warga Tionghoa sih yang ada di sini, dan ada perkebunan sedikit juga di sini, dan ada anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Tuh, wah gelasannya banyak juga, benangnya ya. Aduh, waduh. Ini. Nah kalau dari sini rumah udah agak jarang-jarang, tapi damai banget sih suasana di sini. Ini rumah yang sangat damai nih. Waduh, rumah ratusan tahun, keren sekali itu. Ini sepertinya, nah ini dia beberapa simpangan Pak. Nih, kalau kita lurus kemana ini? Bentar. Nah, kalau lurus itu kayaknya ke rumah Sansan sih, kurang tahu. Tapi kita belok ke sini saja. Dan sini itu tembus ke Camatlu ya. Dan juga bisa ke vihara Tai Sin Kyung yang keren tuh. Nih suasananya. Aneh sih kok saya bisa lupa vihara yang itu ya, yang salah satunya itu ya, posisinya. Nah ini dia. Ini kalau ini adalah pemakaman umat Kristen nih teman-teman nih. Nih kayak gini nih suasananya. Coba kita lihat dari dekat ya. Rapi ya. Ini sedikit lebih rapi. Taman Eden namanya. Nah tuh, Yayasan Pemakaman Kristen Taman Eden, Gereja Pelayanan Kristen Kasih Karunia Singkawang. Oh ini berarti yang punya Kasih Karunia di Jalan Tani. Ini susunannya rapi banget sih teman-teman. Lumayan kan? Jadi di sini nih suasana seperti ini. Bahkan ada nomornya, nomor 10, nomor 9. Ini rapi banget ya. Ini agak berbeda dengan pemakaman warga Tionghoa lainnya ya, yang sedikit
agak itu nggak rapi lah, tapi ini rapi banget, jadi bisa menghemat tempat sih, lebih tepatnya menghemat tempat. Sangat rapi nih suasananya juga adem dan tenang, mungkin lebih dari 100 ini di sini nih. Oke deh, kita lanjutkan memvideokan ya suasana, dan kita akan ke Pasar Gunung nanti. Sekarang kita lanjut dulu nih. Nah, oke, kita lanjut. Panasnya. Nah, kalau di sini itu banyak sekali peternakan ayam ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang udaranya tercium sedikit bau-bau itu udah tai ayam gitu. Ya apa boleh buat. Tapi ini lumayan jauh sih dari pemukiman warga sebenarnya. Ini contohnya di sini nih. Nah, contohnya di sini di atas itu. Nah, kalau sisi ini adalah pemakaman warga Tionghoa ya. Ini, nah teman-teman bisa lihat. Itu apa tuh, rumput-rumput udah tumbuh jauh menutupi makam ya, karena rapi pada waktu itu, waktu Cengbeng. Nah, rapi pada waktu seperti itu dia, karena pada dibersihkan setahun 2 kali lah gitu ya, pada bulan Imlek 3 dan bulan 7 Chongsiku ya. Nah, kalau di sini ini kita lanjutkan perjalanan kita. Nah, di sini kita ketemu lagi sama nih, sepertinya Kung Sisan lagi nih. Jika kita lurus, kita juga akan ketemu sama Kung Sisan lagi nih. Ini. Tapi kita nggak mampir lagi ya. Sepertinya sih, seharusnya sih. Dulu di sini banyak sekali pengrajin keramik ya, tapi seiring dengan bertambahnya perkembangan zaman, sepertinya zaman keramik juga udah mengalami masa sulit ya, dan sudah semakin berkurang pembuatannya, pengrajinnya. Ini lingkungan di sini lumayan sih teman-teman. Ini kita dapat melihat rumah-rumah warga yang adem banget nih. Kita hampir keluar ke itu ya, hampir keluar dari jalur Kopisan. Sekarang mungkin kita udah berada di Camatlu ya. Ini kita akan tembus ke Saliung. Nah, itu dia pengrajin keramik di situ, tapi udah nggak ada lagi. Mungkin itu adalah Vihara Tai Sin Kyung yang kemarin udah di-review oleh Singkaung Foodie. Jadi kita nggak mampir lagi. Kalau bicara soal vihara sih di sini banyak banget sih teman-teman. Vihara terkenal. Dan kita akan ke Pasar Gunung, Sungai Soga, dan lain-lain saja ya, sepertinya sih. Udah lama kita nggak ke sana sih. Nah, untuk bagian pinggiran kota Singkawang, kurasa cukup sampai di sini dulu ya. Salam dari kami tim Singkawang Moment. Bye bye. Nanti kita lanjut ke itu saja. Pasar Gunung Bambinsan. Ya, itu dia.